Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi kita di channel YouTube Ruang Belajar Siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi PPKN mengenai pemerintah daerah. Ayo kita simak bersama-sama materi berikut ini. Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa NKRI itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian ada 3 unsur pokok otonomi daerah. Yang pertama ada kuasa yang diberikan kepada pemerintah daerah yang bisa mengatur sendiri mengenai pemerintahannya beserta masyarakat. Artinya daerah itu memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri. Kemudian yang kedua ada daerah yang diberikan kuasa mengenai otonomi daerah, artinya masih berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, walaupun daerah itu memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri, bukan berarti daerah tersebut bebas untuk mendirikan negara di dalam negara. Kemudian yang ketiga ada otonomi daerah, yang diberikan juga disertai dengan aturan undang-undang yang mengatur otonomi daerah. Jadi, terdapat sebuah peraturan perundangan yang mengatur tata cara pelaksanaan otonomi daerah. Jadi dalam pelaksanaan otonomi daerah ini bisa terkendali. Selanjutnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebuah pemerintahan daerah itu terdapat atau terdiri dari 2 pemerintahan daerah. Yang pertama ada pemerintah daerah provinsi dan ada pemerintah daerah kabupaten atau kota, di mana di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini terdiri atas kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari kepanjangannya saja bisa kita ketahui bahwa DPRD itu adalah sebuah lembaga perwakilan rakyat di daerah. Kemudian pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu memiliki DPRD, yang mana anggota DPRD dipilih melalui pemilu. Kemudian ada fungsi DPRD. Untuk fungsi DPRD ini terdiri atas 3. Yang pertama ada fungsi legislasi, di mana fungsi legislasi ini berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. Yang kedua ada fungsi anggaran, berkaitan mengenai penyusunan dan penetapan APBD. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu fungsi DPRD untuk mengawasi terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. Selain itu, DPRD juga memiliki hak. Yang pertama ada hak interpelasi, di mana hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua ada hak angket. Hak angket ini mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga ada hak menyatakan pendapat. Jadi setiap anggota DPRD itu berhak menyatakan pendapatnya mengenai kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah, disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Selanjutnya mengenai kepala daerah. Jadi di setiap daerah pasti dipimpin oleh seseorang yang bernama kepala daerah. Kemudian untuk kepala daerah pada wilayah provinsi itu disebut dengan gubernur. Untuk kepala daerah pada wilayah kabupaten atau kota disebut bupati atau wali kota. Jadi kepala daerah ini bertugas untuk memimpin birokrasi guna menggerakkan jalannya roda pemerintahan di daerah.
Kemudian dalam penetapan kepala daerah ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama ada pasangan calon itu harus memperoleh suara terbanyak. Kedua, dalam hal terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka dapat dilihat berdasarkan paslon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan, di kabupaten ataupun kota. Yang ketiga ada dalam hal terdapat satu pasangan calon, maka peserta pemilihan memperoleh suara lebih dari 50% suara yang sah. Lalu bila hanya ada satu paslon saja dan paslon tersebut memperoleh suara kurang dari 50%, apa yang terjadi? Jadi apabila tidak memenuhi dari 50%, maka pilkada akan diulang kembali pada tahun berikutnya atau akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga untuk mengisi kekosongan tersebut, maka KPU akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menunjuk dan menugaskan penjabat gubernur atau bupati atau wali kota untuk menjalankan pemerintahan. Namun, pejabat yang sudah ditunjuk tadi itu memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak dapat memutuskan kewenangan yang strategis, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kemudian ada perangkat daerah. Jadi, perangkat daerah itu tujuannya untuk membantu kepala daerah dan DPRD, di mana perangkat daerah provinsi itu terdiri atas sekretariat daerah, lalu ada sekretariat DPRD, ketiga inspektorat, 4 dinas, dan yang kelima ada badan. Kemudian untuk perangkat daerah pada wilayah kabupaten atau kota terdiri atas 1 sekretariat daerah, 2 sekretariat DPRD, 3 inspektorat, 4 dinas, yang kelima badan, dan keenam kecamatan. Kemudian ada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di sini ada 10 asas. Yang pertama ada asas kepastian hukum. Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Kemudian yang ketiga ada asas kepentingan umum. Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat ada asas keterbukaan. Asas ini membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kemudian yang kelima ada asas proporsional. Jadi asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam ada asas profesionalitas. Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh ada asas akuntabilitas. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Kemudian yang 8 ada asas efisiensi. Adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya di dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Yang ke-9 ada asas efektivitas. Adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Ke-10 ada asas keadilan. Artinya setiap tindakan di dalam penyelenggaraan negara itu harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negaranya. Kemudian selanjutnya ada pengelolaan sumber pendapatan daerah. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Pendapatan daerah ini berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi pajak daerah. Dan pajak daerah ini bisa bersumber dari pajak kendaraan bermotor, lalu ada tempat wisata, pajak reklame. Kemudian pendapatan asli daerah ini juga bisa berasal dari retribusi daerah, di mana retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan. Retribusi daerah ini bisa berasal dari pelayanan parkir yang di tepi jalan, kemudian ada dari jasa pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Kemudian ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah. Kemudian sumber yang kedua ada pendapatan transfer, yaitu dana yang bersumber dari penetapan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, meliputi transfer pemerintah pusat. Hal ini juga meliputi ada dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana desa. Kemudian ada transfer antar daerah yang meliputi bagi hasil dan bantuan keuangan. Kemudian sumber yang ketiga adalah sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan atau transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.